Semangat. Rangkul kali. Iya. Ini repotin itu. Nah itu guys. Pangapunten repoti. Repoti ini. Siap. Saya repoti Pak. Semangat. Semangat. Matur wajib dibantu Pak Gubernur. Kabar satu lagi. Oh, satu lagi. Namun siap. Oh, iya. Oke, iya. Ada malam. Jadi mungkin ini akan ada. Ada sih. Wah, mana belum nih. Ngapunten wis, serat. Pangapunten dan jadi keadaan bawa sendiri. Bawa sendiri, sendiri ini. Siap, oke, gitu. Izin dulu. Jos. KS. Anu KKS no. Turun ke dia no. KKS. Selfie. Monggo, katakan penara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bimo Priharyanto, yang terhormat Ibu Suprabawati, dan yang terhormat Bapak Sigit Priyoto, dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru SLBE Trayuwana Surakarta. Puji syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini kita bisa hadir dan berkumpul di ruangan ini dalam kegiatan diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, sebelum rapat dimulai, saya mohon izin untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini. Adapun susunan acaranya sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan, dan yang kedua, doa, ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya, keempat, sambutan, kelima, inti kegiatan, dan yang keenam, penutup. Yang pertama, marilah kita mulai acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Menginjak acara berikutnya yaitu sambutan Bapak Kepala Sekolah kepada beliau Bapak Bimo Priharyanto, kami persilahkan. Yang pertama, sambutan Ibu Guru Senior oleh Ibu Suprabawati Nurwijiati SPD, kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ketua FKKS SMBI Kota Surakarta, itu Bapak Sigit Priyoto SPD. Yang saya hormati Bapak Bimo Priharyanto SE beserta Bapak Ibu Guru SMBI semuanya. Selamat pagi. Terima kasih saya ucapkan terutama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, yaitu nikmat limpahan rahmat, nikmat ya Bu, nikmat waktu luang, nikmat waktu kesempatan, dan nikmat kesehatan pada kita semua sehingga kita bisa menghadiri pertemuan ini. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ketua MMKS, selamat datang Bapak. Mohon maaf kalau ada kekurangan dalam kita menerima Bapak pada hari ini. Yang ketiga, terima kasih kepada ibu-ibu semuanya yang telah mendukung acara pertemuan ini sehingga bisa terlaksana. Semoga pertemuan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Untuk acara pagi ini, semoga nantinya bisa berjalan lancar untuk kegiatan aksi nyata diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang akan nanti disampaikan oleh Bapak Bimo Priharyanto SE, calon guru penggerak ya, kegiatan pada kegiatan CPG angkatan ke-11. Semoga nanti berjalan lancar semuanya dan kita bisa memahami apa yang dipaparkan nanti dan bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Saya kira cukup sekian. Akhirus salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Suprabawati yang telah memberikan sambutan, dan selanjutnya sambutan oleh Bapak Sigit Priyoto SPD kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Bimo Priharyanto SE selaku calon guru penggerak angkatan 11. Alhamdulillah beliau sehat selalu ya. Meskipun banyak tugas yang diemban baik di rumah atau di sekolah. Nah ini mudah-mudahan yang penting sehat dulu sehingga bisa aktivitas dan kerja dengan sebaiknya. Yang kami hormati Ibu Probowati, Suprobowati ya, termasuk ibu kami, senior kami luar biasa di Prayuana itu. Dengan beliau dan Bu Pur yang sudah pernah tugas itu termasuk teman dan guru saya yang sudah mungkin setelah usai dalam tugas yang timbang selama ini karena faktor usia yang cukup lama sehingga butuh istirahat dan agar sehat selalu nemani wayah putu dan putra-putri pun. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SLB Prayuana yang sudah standby pada hari ini. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah. Senantiasa kita tidak lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, di mana pada hari ini alhamdulillah kita bersama-sama bisa ikut kegiatan program daripada calon guru penggerak Pak Bimo Priharyanto SE dalam rangka
maka hari ini untuk kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif, mudah-mudahan awal kegiatan ini sampai nanti di penghujung acara semuanya bisa lancar. Amin. Saya juga menyampaikan selamat pada Pak Bimo, di mana beliaulah satu-satunya untuk FMKS Kota Surakarta SLB yang mengawali untuk ikut derek guru calon penggerak. Karena apa, G? Banyak faktor yang memang teman-teman itu dipertimbangkan, mungkin faktor usia, faktor kesibukan, faktor tugas dan sebagainya. Beliau alhamdulillah dengan niat ya tulus hati, insyaallah dimudahkan untuk nanti sampai selesai. Amin. Di Solo sudah selesai beberapa guru, termasuk dari kepala sekolah Bu Hi sudah selesai. Beliau angkatan berapa, Bu? Angkatan 9 jadi sudah selesai, dan saya punya 10 tapi ada pergeseran karena mungkin suatu hal di teknis ini, sehingga Pak Bimo meskipun 10-11 tetap semangat. Yang penting nanti sama-sama mendapatkan ilmu dan pengetahuan dari tutor yang nanti memberikan banyak materi yang insya Allah nanti bermanfaat bagi khususnya Prahyuwana, umumnya bagi Kota Surakarta. Allahumma amin. amin. Dan kami mohon maaf tadi saya terlambat karena juga nyarangi yang memang perlu kami selesaikan, sehingga Pak Bimo baru WA saya masih menunggu dan koordinasi dengan tamu di sana, dan mudah-mudahan dimaafkan, dan insya Allah nanti kegiatan pada hari ini membawa berkah dan barokah untuk kita semuanya. Memang Pak Bimo memang harus istilahnya bisa untuk mengambil spekulasi kalau memang benar-benar istilahnya itu mampu dalam hal waktu, dalam hal istilahnya membagi tugas dan segalanya, memang baiknya ikut calon guru penggerak, di mana nanti hasilnya akan luar biasa, baik secara ilmu maupun secara nanti relasi, ya akan banyak relasi teman-teman dan informasi yang beliau nanti dapat dari mungkin seluruh Indonesia, Pak ya, mungkin Indonesia karena nasional lingkupnya, sehingga nanti dia juga berbangga hati mempunyai beliau yang sebenarnya supportnya luar biasa, baik untuk kemajuan Prahyuwana maupun kemajuan untuk semuanya. Termasuk ini merupakan salah satu support dari beliau untuk nanti teman-teman bisa ikut kembali dengan Pak Bimo, barangkali kalau angkatan guru penggerak ke nomor sekian barangkali masih dibuka. Dan mudah-mudahan nanti beliau pengawal ini nanti bisa dicontoh dengan teman-teman yang lain selain di Prahyuwana, mungkin di Dharma, mungkin di mana negeri juga, kemudian di BBM banyak di SD, kemudian juga di YPAC yang sudah ada dan proses. Dan ini Pak Bimo sudah berjalan dengan berapa 6 teman ya di kota, lebih 5 jenengan Pak Huda negeri ya. Pak nanti dipending atau oh nggak jadi tapi belum harus ya, berarti mungkin angkatan berikutnya 13. Jadi panjenengan Saya Bu Purwani dari negeri, terus dari BPJG Bu Dita, yang dua negeri 2 luar biasa. Dipending sih. Nah ini monggo ini juga beliau jadi pun tahun nanti jadi sekarang ya, baru sekarang nggak apa-apa, yang penting juga mungkin Allah akan memberikan rezeki pada tahun ini, Pak ya. Monggo ini juga istilahnya momen yang luar biasa. Teman-teman dari Prahyuwana juga monggo mensupport daripada Pak Bimo untuk tugas-tugas sampai nanti di penghujung selesai dengan sertifikat, mungkin ketika baik plus Pak ya. Ya karena dengar ada jika ada istilahnya kategorinya kategori A, B dan sebagainya itu. Jadi monggo nanti juga teman-teman yang nanti mendukung support bila mana belum butuhkan panjenengan untuk kegiatan, monggo disupport untuk kegiatan Pak Bimo. Nanti pergantian gitu. Barangkali nanti Bu Tutik nanti mau badut angkatan ke berikutnya gitu, silakan ya, nanti mensupport. Nah sudah punya beliau nanti tinggal sudah ada contoh dan tinggal nanti meneruskan. Mudah-mudahan untuk kegiatan pada hari ini bisa lancar tanpa ada halangan pun. Cekap semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Sigit Priyoto. Dan selanjutnya sambutan Bapak Kepala Sekolah
Bapak Bimo Priharyanto, kami persilakan. Terima kasih Bu Rizka akan sampaikan. Semangat pagi, semangat pagi untuk kita semuanya. Bapak Ibu saya hormati, Bapak khusus Kagem Mas Ketua KKS SLB Kota Surakarta yang pada kesempatan pagi hari ini sudah hadir pada kegiatan tugas aksi nyata saya diseminasi budaya positif di sekolah yang saya naungi di SPB Pramuka Surakarta. Yang kedua, yang terhormat kepada guru senior saya, Ibu Probo, yang alhamdulillah tadi sudah terperhatikan, yang sudah memberikan tentunya bantuan dan teman-teman semuanya, manfaat yang luar biasa. Terima kasih. Dan saya hormati Bapak Ibu guru SPB Pramuka Surakarta yang alhamdulillah pada saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita bersama. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa alhamdulillah kita diberikan nikmat sempat, nikmat sehat tentunya untuk berkegiatan kita pada hari ini dan tentunya untuk beraktivitas. Tentunya kita selalu berucap syukur nih apa yang sudah kita miliki, apa yang sudah kita capai saat ini. Tentunya nanti kembali lagi kepada kita semuanya. Bapak Ibu saya hormati, Bapak khusus Kagem Mas Ketua ini saat ini tadi sudah terperhatikan bahwa kegiatan ini murni sebagai tugas saya, untuk melengkapi tugas saya sebagai untuk budaya positif. Tapi juga itu nanti apa yang sudah saya terima terkait dengan materi dalam pendidikan guru penggerak angkatan 11 ini, itu nanti manfaatnya tentunya nanti sangat luar biasa. Jadi sekali lagi saya tidak bermaksud untuk saya menggurui, saya tidak bermaksud untuk tentunya teman-teman semuanya saya rasa juga sudah mampu, sudah melaksanakan tentunya apa yang menjadi tugas kita bersama. Dan harapan pada kesempatan hari ini tentunya nanti mari kita bisa berdiskusi, kita bisa memberikan umpan balik, kita bisa saling melengkapi terkait dengan budaya positif yang tentunya sudah dari sekolah kita. Jadi yang mungkin belum nanti kita lengkapi, yang sudah kita tingkatkan, dan tentunya nanti untuk kepentingan kita bersama. Lajeng untuk yang tentunya dari KKS SLB, terima kasih Mas Ketua sudah mendukung support. Ini juga tidak lain tidak bukan juga mungkin kepada Mas Ketua sebagai inspirasi atau mungkin nanti kayak gitu larang semangatnya. Jadi karena juga saya juga sampai di titik ini, jadi itu nanti juga sebagai syarat, sebagai syarat untuk kepala sekolah tentunya harus memiliki NRKS, NUKS kan, nomor unik kepala sekolah. Dan sekarang syarat untuk mendapatkannya melalui guru penggerak, tidak melalui diklat kepala sekolah. Dan ini mungkin mohon izin Mas Ketua dan juga bisa disampaikan ke teman-teman semuanya, tentunya untuk untuk sebagai syarat mutlak untuk saya menggunakan NUKS itu nanti melalui program guru penggerak. Jadi sudah tidak menggunakan diklat CKS lagi. Itu yang tujuan pertama. Yang kedua tentunya juga manfaat itu nanti juga saya ingin berbagi dengan teman-teman kepala sekolah yang lain, bahwasanya ilmu manfaat yang kita dapat luar biasa maksudnya. Jadi terkait dengan pembelajaran yang seperti apa, terkait dengan budaya yang positif, nilai-nilai yang baik, itu ada di materi pendidikan guru penggerak. Nah, harapannya itu nanti dari teman-teman dan di KKS maupun nanti teman-teman yang ada di Prayuwana, nanti saya berharap dan nanti juga kita bisa mengimplementasikan. Jadi kalau kita bisa memberikan manfaat ilmu yang tentunya pada orang lain, pada teman-teman nanti saya rasa juga luar biasa. Itu. Jadi mudah-mudahan
nanti juga teman-teman ada semangat, jadi seperti penjenengan menyemangati kula, nanti juga kembali lagi ke penjenengan tentunya, jadi bisa menyemangati teman-teman yang lain, sekolah yang belum mendapatkan NUKS. Jadi melalui ini nanti juga esensinya juga nanti selain kita mendapatkan NUKS dari pendidikan guru penggerak, tapi juga itu nanti kita mendapatkan ilmu manfaat yang luar biasa dari pendidikan yang kita terima. Dan seperti apa yang saya sampaikan tadi juga bagi tugas itu nanti juga memang betul-betul kita harus bisa memanage waktu antara satu dengan yang lain, seperti itu. Itu mungkin yang biasa saya sampaikan Bapak Ibu semuanya, dan Mas Ketua MKKS SLB Kota Surakarta dan Bu Subawati Nur Dijanti SPD sebagai guru senior saya. Tidak panjang lebar karena harus ada materi yang harus saya sampaikan. Ya, jadi itu mungkin terima kasih atas dukungan dari MKKS SLB Kota Surakarta, dan tentunya terima kasih tak terhingga, dan saya mengapresiasi setinggi-tingginya kepada teman-teman semuanya yang sudah menyiapkan terkait dengan kegiatan kita hari ini dan membantu saya tentunya untuk mensupport untuk kegiatan pendidikan saya di guru penggerak angkatan 11 dari Kota Surakarta. Jadi mungkin itu bisa saya sampaikan, mudah-mudahan berikan kelancaran, dan saya yang dulu kalau tidak ada pampangan nanti bisa dari kegiatan sampai selesai aja Mas Ketua. Tapi kalau nyosewu tidak ada, kalau ada kegiatan yang lain ya monggo nanti bisa lanjut. Sekali lagi terima kasih sudah hadir menyempatkan nyosewu ngirakitan bagi waktu sana sini. Tapi alhamdulillah juga bisa hadir mempersiapkan untuk kegiatan saya dan teman-teman pada kesempatan pagi hari. Terima kasih, saya juga sekian. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Bimo Priharyanto, dan acara selanjutnya yaitu sebelum acara inti marilah kita berdoa bersama-sama sesuai agama masing-masing. Marilah kita berdoa mulai. Selesai. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Dan
dibagi kegiatan inti yaitu presentasi, diseminasi, pemahaman, dan pengalaman penerapan budaya positif oleh Bapak Bimo Priharyanto. Kami persilahkan. Mohon izin Mas Itulah bisa berdiri. Siap-siap. Atur baru. Monggo monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru semuanya, pada saatnya ini saya mohon izin untuk mengambil alih kegiatan hari ini. Yang pentingnya sewu relaks mawon, jadi santai kita mau seperti apa yang kita seperti ini saya kalau ngobrol kayak mau, jadi kalau kita seperti kumpul ataupun kita seperti membahas sesuatu yang tentunya menarik. Pagi hari ini, saya akan memberikan materi ataupun aksinya atas tugas saya untuk melatih tugas saya sebagai calon gubernur atas 11 dari Kota Surakarta terkait diseminasi budaya positif yang ada di SMP Ibrahim Surakarta. Tapi sebelum nanti saya akan materi, next coba. Saya minta teman-teman berdiri 30 detik. 30 detik monggo berhadapan saling menatap. 30 detik. Harapan saya itu nanti kegiatan kita ini kita bisa tersenyum. Meskipun mungkin dari rumah mungkin aku sanyel harus si A, si B, selalu nganyel harus seperti ini. Jadi harapan ini nanti kegiatan kita itu nanti kita awali dengan rasa senang, rasa gembira. Jadi penuh dengan senyum, penuh dengan tentunya hal-hal yang menarik, hal yang positif. Jadi kita tinggalkan hal-hal yang negatif. Misalnya aku sudah mau delalayas, karo bawa itu, karo masih segeralah kita tinggalkan. Jadi saling bertatapan, berhadapan. Penjenengan nanti kita senyum sebentar. Saya akan pastikan senyum ya. Senyum gini. Bayangkan saya di hadapan penjenengan itu nanti apa yang menjadi dampaan penjenengan, apa yang bisa membuat penjenengan tersenyum, apa yang menjadi membuat penjenengan nanti bisa tentunya bisa tertawa terbahak-bahak. Iseng-isengan, kan seperti itu. Boleh nggak membayangkan saya pasangan masing-masing bisa membayangkan putranya, cucunya yang bisa membuat tersenyum. Jadi kan misalkan nggak mungkin kan agar beberapa jane ya seorang gaduh ning tampil tak senyum, nggak bisa. Jadi senyum itu memang betul-betul natural keluar dari kita. Dan saya ingin mengharapkan saya nanti penjenengan tersenyum dengan betul-betul dari hati yang paling dalam. Jadi 30 detik mulai dari sekarang. Sama aja, mau silakan. Silakan. Alhamdulillah. Bisa pulang gitu? Bisa tersenyum? Senyumnya manis gitu ya, apa senyum pucat gitu ya. Lanjut next video. Jadi tentunya di sini ada pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi nanti materi yang saya sampaikan teman-teman Bapak Ibu semuanya itu nanti ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, implementasi budaya positif, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Next. Jadi terkait dengan pembelajaran dengan paradigma baru, itu adalah pembelajaran dengan paradigma dirancang berdasarkan prinsip
pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu apa sih Bu? Ada yang bisa? Apa saja? Ada berapa? Bertakwa. Ada berapa? Dan namo. Titik. Bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Kreatif, mandiri, bekerja sama, bergotong royong, bernalar kritis. Satu tadi apa? Satu berapa? Bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Satu lanjut. Kreatif. Oke, dua. Mandiri. Mandiri tiga. Bergotong royong. 4. Oke. Bernalar kritis. Oke, Berkebinekaan. global. Oh iya, global. Oke, jadi ada 6 sih. Jadi ada 6. Artinya di sini kamu sana. Ada 6. Ada 6 Bapak Ibu semua. Dari profil pelajar Pancasila sendiri. Satu, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berikan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Kira-kira apa yang menjadi tujuan pembelajaran yang ada di sekolah kita? Kita sudah menerapkan ke-6 itu apa belum? Kira-kira. Sudah ya. Karena kita sudah melaksanakan kegiatan sholat. Terus itu berarti masuk yang mana Bu? Yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa dengan gurunya. Lajeng apalagi kira-kira yang mencakup dari ke-6 dimensi menikah? Mandiri, bernalar kritis, kreatif. Mau siapa? Kira-kira berapa mau bisa menjelaskan? Yang pertama tentang beriman takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, setiap melaksanakan kegiatan dengan berdoa. Terus yang kedua, bergotong royong, itu melaksanakan kegiatan harian. Bisa. Lajeng bermandiri, itu melaksanakan tugas dari guru-guru, tidak turunan dengan temannya. Terus bernalar kritis, yaitu bisa mengerjakan tugas-tugas dengan baik. Kreatif, anak bisa membuat seni budaya dengan imajinasinya sendiri. Saya kira itu juga. Kalau berkebinekaan global mungkin ada yang nambahin bisa yuk. Monggo silakan. Ada yang nambahin? Kira-kira? Benar no? Pak Dana? Terus ya? Berkebinekaan global kira-kira apa teman-teman semuanya? Berkebinekaan global. Apa kira-kira? Mungkin tadi spontan sih. Tapi kalau sudah mungkin agak pemanasan sedikit, boleh sedih. Kira-kira apa? Berkebinekaan global. Berkebinekaan global tentunya itu nanti dengan perbedaan yang berbeda-beda. Jadi nanti untuk menuju tentunya ada generasi emas yang tentunya akan kita raih. Tidak betul-betul itu nanti bisa mengakomodir terkait dengan apa yang menjadi tren saat ini dalam artian kemajuan teknologi. Jadi anak selalu terkait dengan
apa yang menjadi kemajuan ataupun teknologi saat ini, anak-anak bisa beradaptasi dan bisa mengimplementasikan. Nah, seperti itu. Jadi tentunya di sekolah kita, yaitu nanti alhamdulillah kegiatan P5 juga sudah berjalan. Dan tentunya penerapan keseharian untuk kegiatan juga alhamdulillah sudah kita terapkan. Next ini. Jadi, terkait dengan disiplin positif yang kita bahas untuk saat ini, bahwa dalam budaya kita ada disiplin di mana menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan kita. Jadi cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kira-kira dari ini ada yang bisa menyimpulkan? Sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan kita. Jadi cenderung mungkin kita dengan ketidaknyamanan. Ada yang bisa berikan contoh? Kira-kira mau apa? Upacara. Di sini kok tidak nyaman gitu? Maksudnya apa namanya? Kata disiplin dilakukan seorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, kita menghubungkan dengan ketidaknyamanan. Saya ambil contoh seperti ini. Tidak ada yang ini saya. Misalkan saya ambil contoh Bu Rizka dengan Mas Rosid. Jadi, apa namanya? Dia selalu berulang-ulang tidak memakai kaos kaki. Jadi menurut Mas, pakai kaos kaki. Kalau tidak timbul dari hatinya yang paling dalam, itu nanti kan ada keterpaksaan, kenyamanan. Aku nek ora pakai kaos kaki, nanti ndak Bu Rizka marah. Ini juga menjadikan ketidaknyamanan pada anak. Jadi mereka patuh karena apa? Takut pada seseorang. Jadi murni belum dalam dirinya dia sudah tahu terkait dengan aturan atau terkait dengan nilai-nilai belum terbentuk pada anak. Nah, dan sini sebagai pendidik, kita Bapak Ibu guru tentunya bisa menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal yang mempunyai motivasi intrinsik. Ada yang tahu motivasi intrinsik? Motivasi intrinsik mereka motivasi di dalam dirinya. Jadi anak-anak itu sudah muncul timbul kesadaran bahwa dirinya itu nanti aku datang pagi, aku harus memakai. Jadi tidak selalu bapak panjenengan semuanya mengatakan, Mas pakai sepatu, Mas pakai. Jadi kalau anak sudah patuh, saatnya sekolah saya harus memakai seragam, sepatu, kaos kaki, pinggang. Nah itu yang tentunya marilah kita bangun pada semuanya. Jadi kita anak-anak disiplin itu tidak, kepatuhan itu tidak didasarkan dengan ketakutan kepada panjenengan semuanya, tetapi betul-betul dalam dirinya dari motivasi intrinsik itu nanti sudah tumbuh muncul apa yang menjadi motivasi dalam dirinya anak semuanya. Nah ini tugas berat kita bangun di pundak kita pada anak istimewa kita, terlebih lagi di anak-anak spesial berbeda khusus kita. Di sini yang terakhir, disiplin itu merupakan salah satu penerapan diri yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta untuk memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, ancaman maupun hukuman. Lah itu ya, mau gue titik kira-kira apa? Anaknya ngeyel Pak, terus gimana cara mengatasinya? Dibilangin anaknya ngeyel. Ya udah tahu. Jika dari cewek terus tadi gimana? Maksudnya agak kreatif. Kalau ngeyel jadi kita yang memang semuanya berproses. Begitu Bapak semuanya berproses. Tidak semudah membalikkan telapak tangan. Jadi terlebih lagi yang kita
yang kita layani itu anak-anak yang mempunyai kebutuhan khusus. Sedangkan anak yang normal saja, yang dia tidak punya hambatan, itu nanti dikandani, apalagi anak-anak kita yang spesial, yang mempunyai masa ini super, gitu, super duper gitu, lah seperti. Karena dari didikan orang tua kurang. Lah itu nanti sangat berkaitan dengan saya sampaikan Bu, peran serta dari orang tua itu sangat penting juga. Jadi tidak hanya di pendidikan semua Bapak Ibu guru, tapi peran orang tua juga sangat memegang kendali, berperan betul, sangat berperan sekali. Yeah. Next, Bu. Di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Yeah. Sangat berkaitan dengan kita ini. Jadi dorongan yang timbul pada diri seorang secara sadar mau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah itu tadi yang saya sampaikan, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, mendapatkan imbalan untuk penghargaan dari orang lain, dan menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Yang pertama menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, bahwa saja tadi murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum, yang merupakan motivasi karakteristik. Mungkin Bu Reno dengan muridnya saya kalau yang dulu kalau Mas Jeffrey mungkin ya gitu. Dia gitu ternyata memandang ini saya dia masih keluar lagi dan dengan berdiri dan Papa tas Pak, oh iya Mas gitu. Tapi dengan mungkin dengan murid yang lain ya. Karena mungkin yang Bapak Ibu guru yang saya yang mungkin agak nadanya 2 oktav naik di atasnya sih kira. Mas, sinten. Yang paling mungkin halus ya tak. Jadi jangan sampai karena aku digaro Bu Titik, aku digaro itu nanti anak-anak. Lah mungkin ini yang saya ini yang perlu kita tanamkan. Jadi anak itu nanti disiplin karena jangan sampai karena juga ada ketakutan aku nek ini ndak dihukum karo Bu Reno. Aku nek kiri. Atau mungkin yang kedua mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mas, kowe nek besok memakai sepatu, pakai kaos kaki, dijajaki Pak Bu Reno es teh kerampul ngene jos misalnya. Oh iya Bu, oke. Setiap hari anak-anak memakai ini sepatu, karena apa? Harus ada imbalan. Aku tak nganggu karena apa? Aku nek nganggu rutin iki aku selalu. Atau yang ketiga, menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan di sini karena sadar akan nilai kebajikan dalam dirinya. Ya ini yang penting tentunya. Mari kita terapkan sebelah sini. Semua berproses. Kira-kira anak-anak ada yang dari nilai yang ketiga ini punya dari teori motif perilaku manusia ini kira-kira ada yang sudah ada yang mana? Apakah yang pertama, kedua atau ketiga? Dari murid dari penjelasan semuanya, yang dari mulai dari SD sampai SMA. Apakah anu kabeh Pak Bimo niki nggon siji kabeh niki misalnya. Yang pertama. Mau berenang? Kalau yang SMA atau TK disiplin. Kalau untuk SMA itu kan Mas Jeffrey itu sudah disiplin dari seragam sampai disiplin kadang ya lagi. Kalau itu untuk cabang olahraga misalnya keseharian secara benar istilahnya secara umum itu sudah bagus, baik itu untuk seragam, untuk jam masuk. Sudah mengatur. Kira-kira kalau Bruno bisa melihat, Bruno bisa melihat ya, karena Bu Retno mewakili Mas Jeffrey tahun ini dan mungkin beberapa tahun yang lalu. Kira-kira Mas Jeffrey kan dengan keterbatasan seperti adik-adik, dia bisa bisa menghargai nilai diri sendiri itu karena faktor yang mendasari anaknya. Karena kalau melihat itu nanti kan berbeda dengan yang lain sih.
Kalau Bruno bisa melihat sudah. Kalau dulu itu dari kelas 1 itu saya sudah pegang Mas Jebri. Itu memang kalau untuk kedisiplinan dalam berpakaian itu sudah jam masuk itu sebenarnya sudah, tapi kalau sudah istirahat, nah itu kalau dia sudah istirahat itu di awal datang ke sini, kalau sudah istirahat itu dia nggak mau masuk. Akhirnya saya memakai untuk pakai reward dan sanksi kan, seperti itu. Jadi kalau dia mau mengerjakan tugas dengan baik, nanti dia boleh istirahat, dia boleh bersepak bola, dulu kan senang sepak bola. Jadi keluar istirahat sepak bola. Itu yang dulu nih, tapi sekarang sudah berubah. Itu kalau untuk yang sekarang kan itu kelas 3, untuk yang kelas 1 itu belum mulai ada terapi yang signifikan ya. Kalau untuk yang sudah kelas 3 itu dia sudah mulai terapi dengan signifikan, mungkin ya cocok juga, mungkin akhirnya anaknya bisa tidak hiper lagi. Tapi ya itu mungkin karena dia juga punya, selain ADHD dia juga seperti anak tunagrita kan, ganda jadinya. Ya, itu dia mempunyai rasa cenderung malu dengan pertumbuhan fisik, seperti suara yang mungkin akan sudah besar, dewasa, dia mulai diam, banyak diam, tidak mau berbicara. Padahal pas kelas 1 itu benar-benar dia itu yang banyak cerita, banyak gerak, dan sekarang banyak diam, baik itu secara tingkah laku maupun bicara. Oke, terima kasih buat kita beraplaus Mas Lan sekali terkait dengan nilai semuanya. Jadi tentunya kalau saya bisa menggarisbawahi bahwasanya peran orang tua, jadi selain guru tentunya orang tua itu juga sangat mendukung atas keberhasilan tercapai dan tentunya sampai di detik ini. Akhirnya muaranya saya akan menjadi orang seperti apa boleh saya melakukannya. Seperti itu Pak. Jadi monggo nanti kita tentunya bisa menggali sejenak apa yang menjadi ini ketika ini kira-kira Bapak Ibu semuanya kira-kira mau menerapkan yang pertama, kedua atau ketiga? Ketiga nih, semuanya ketiga nih. Alhamdulillah, jadi kita mulai ketiga tentunya kita bisa memberikan atau nilai kita tanamkan tentunya dengan berproses, dan saya mengapresiasi yang sedikit ini kepada Bapak Ibu semuanya sampai detik ini berproses itu tentunya membimbing menuntun anak-anak untuk jadi disiplin, dan tentunya mengawali dari Bapak Ibu semuanya bisa memberikan contoh yang baik pada anak-anak. Nilai-nilai itu nanti diambil dari penjenengan. Karena kalau penjenengan tidak mengawali contoh itu nanti juga, karena anak-anak kita kritis. Jadi harapannya suri teladan panutan itu nanti teman-teman anak-anak itu menjadi kiblatnya penjenengan semuanya. Penjenengan awal dari diri sendiri, di disiplin itu nanti bisa penjenengan tularkan kepada anak-anak. Next. Jadi merdeka itu berarti mereka tidak hanya terlepas dari perintah, tapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Nah, tapi sudah saya sampaikan, bahwa kemerdekaan ataupun kebebasan itu nanti yang bisa memerintah kita sendiri. Orang lain tidak bisa memerintah. Oh, kamu harus ini. Ben merdeka kamu seperti ini. Ben kamu bebas seperti tidak. Jadi memang sudah timbul mau sambil di ujung di dahar pun saat mau. Jadi untuk memerintah diri sendiri. Next. Dihukum oleh penghargaan. Ya tadi sudah saya sampaikan tadi bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi satu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk dorongan eksternal dan akan pada faktor ketergantungan.
pengaruh jangka pendek dan panjangnya. Di sini tentunya ada saling keterkaitan tadi yang saya sampaikan. Jadi kalau penjenengan membiasakan kepada anak semuanya untuk memberikan tadi, iming-iming tadi, Mas, mbok datang esok pagi tuh Mas. Si wis tau datang pagi nanti kasih permen lah. Jadi kan anak belum bisa memenuhi dan membujuk penjenengan nanti sama dengan hukum. Jadi belum ada kesadaran timbul dari anak-anak. Nah, dihukum oleh penghargaan. Bahwasanya di sini ada penghargaan mengurangi kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi tentunya di sini apa yang penjenengan upayakan tadi kan dari kualitas pembelajaran, kualitas yang ada pada diri anak-anak, dan tentunya kreativitas pada diri anak itu nanti tidak akan muncul. Dan tentunya mengurangi motivasi intrinsik atau motivasi dalam diri untuk mereka berkembang, mereka untuk tentunya punya kesadaran untuk berubah. Nah, ini tugas kita bersama Bapak Ibu semuanya terkait dengan penghargaan. Nah, bentuk program kebajikan apresiasi dalam memberikan pengakuan perlu diingat beberapa. Yang satu ada beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid, beri pengakuan secara konsisten, dan fokus pada proses. Kira-kira kalau apresiasi yang khusus seperti apa di sini? Ada yang bisa terperhatikan? Apresiasi pada anak tentunya. Khusus, pribadi, semua murid, konsisten, proses. Nanti baik. Ya, sebagai contoh tadi yang saya sampaikan tadi, contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Kemarin saya perhatikan Mas, saya besar sekali pada saat membantu kelas kita. Saya menghargai kepedulianmu pada saat membantu temanmu pada saat tugas kelompok. Terima kasih untuk tanggung jawabmu saat memungut kertas yang sudah berhenti. Nah, ini terkait dengan pembukaan nilai kebajikan dan situasinya. Coba yang bagian tadi. Oke, nah ini secara khusus pribadi semua murid pasti dalam prosesnya. Kira-kira Bapak Ibu semuanya sudah menerapkan itu belum kepada anak semuanya? Mas, terima kasih kemarin sudah membantu Bu Titi membersihkan ini bla bla bla. Mas, terima kasih kemarin sudah menolong Mas Krisna murid baru ya. Dan nanti kemarin seperti ini. Itu belum kita lakukan Bapak Ibu semuanya. Ya, khusus mungkin antara satu dengan Y, karena anak-anak ini butuh kasih sayang, anak-anak ini butuh perhatian, butuh pengakuan. Ya, tentunya ya, secara khusus pribadi kita sampaikan, ya, tidak ada siswa yang lain tahu. Secara murid juga kita penjenengan juga bisa menyampaikan di forum kelas, ya, bahwa terima kasih anak semuanya. Hari ini anak semuanya sudah bersepat-sepat, sudah melaksanakan tugas ini. Itu fungsinya apresiasi pada anak semuanya. Apakah sudah, apakah belum? Nah, tentunya kita bisa mengimplementasikannya di kelas penjenengan masing-masing kepada anak. Coba ya kita bangun untuk program kebajikan apresiasi seperti ini. Mbok menawa gitu barangkali itu nanti juga salah satu trik ataupun salah satu upaya yang mungkin bisa kita dalam pendekatan apalagi New Sewu tentunya kita melatih untuk anak-anak berbahasa yang sopan pada orang yang lebih tua. Itu nanti kita malah kita ubah mindset kita. Nah, seperti itu. Bukannya kita harus diajeni harus enggak, tapi kan kita menanamkan nilai kebaikan pada anak semuanya. Gitu. Gue juga pelengkir oleh misalnya. Anu buku terlalu tahu siji di gue itu misalnya. Saya
Misalkan, oh nggih Bu niki 3 Bu, 3 Bu. Ini yang satu kagem Bu Probo, yang kedua mungkin kagem Bu Retno misalkan. Itu kan gitu. Tapi itu coba nanti kita, memang gini sewu, Pak Wan lo habis mau aku tobat ngerasa cah hiji wah tobat kan mas, oh tahu misalkan, gitu. Jadi kita lambat laun akan kita proses menyisir. Barangkali kalau ada perubahan, alhamdulillah upaya kita kan nasib gitu. Siap, terima kasih sudah mau bersamai masuk teman berkah barokah. Amin. Sukses. Nanti insya Allah ada teman-teman. Ben ketularan. Amin. Ben ketularan. Siap. Ya sekedar mungkin itu sih di ruangan saya dulu dah. Sekarang apa namanya? Ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kira-kira ada kertas ya. Nanti kira-kira jangan catat. Mau silahkan. Jawaban penjelasan nanti kira-kira betul atau salah. Bisa. Oke. Tadi sudah saya jelaskan dari awal pandang lebar terkait dengan apa namanya untuk tindakan guru itu masuk hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan mengulanginya lagi. Gitu? Hukuman atau konsekuensi? Jawabannya hanya 2, hukuman atau konsekuensi. Nah. Oke. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan sekolah karena terlambat hadir di sekolah. Lari mengelilingi lapangan sekolah karena terlambat hadir di sekolah. Yang ketiga, murid diminta push up 15 kali karena tidak memakai kaos kaki saat di sekolah. Kan push up 15 kali. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu 2, 3, 1, 2, 3, 4. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saja pelajaran. Yang keenam, murid diminta tidak memakai sepatu seharian saat di sekolah karena tidak memakai sepatu hitam. Terus yang terakhir, lari mengelilingi lapangan sekolah karena terlambat 10 menit pada saat masuk jam pelajaran PJOK. Sangar, lari 10 menit. Yang satu mencatat 100 kali berangkat. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan sekolah karena terlambat hadir di sekolah. Yang ketiga, murid diminta push up 15 kali karena tidak memakai kaos kaki saat di sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena sedang saat jam pelajaran. Murid diminta tidak memakai sepatu dan yang terakhir lari mengelilingi lapangan terlambat 10 menit pada saat masuk jam pelajaran PJ. Ada yang bersedia menjawab ini? Monggo, silakan. Bu Rizka. Tadi nomor Bu. Jadi yang pertama. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan mengulangi lagi. Menurut saya itu hukuman. Oke. Dan yang kedua, lari mengelilingi lapangan sekolah karena terlambat hadir di sekolah itu hukuman.
Dan yang ketiga, murid diminta push up 15 kali karena tidak memakai kaos kaki saat di sekolah itu hukuman. Dan yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu menurut saya konsekuensi. Dan yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat jam pelajaran. Menurut saya konsekuensi. Dan yang selanjutnya, murid diminta tidak memakai sepatu seharian saat di sekolah karena tidak memakai sepatu hitam itu hukuman. Lari mengelilingi lapangan sekolah karena terlambat 10 menit pada saat masuk jam pelajaran PJOK itu hukuman. Nah, itu bisa jadi konsekuensi ya Pak Bimon. Ya, saya gitu. Ini nanti dijelaskan tuh. Bu Rizka salah piro, gitu apa betul kabeh apa? Nah, Oke. Ampun dikasih. cering, gitu. Lah, apa yang disampaikan Pak Danang, gitu. Wah, gila. Itu. Cuma aku nulisnya hukuman. Oke. Ada yang salah betul semua? Bu Rizka salah satu. Salah satu Pak PJOK ini salah, mari salah. Akhirnya serasa jane nggih. Wah iki Jane. berenang tadi tidak apa-apa. Ini saya baru nganter apa namanya Pak Ketua MKK SSIP Muntak. Jadi ini buat semuanya terkait dengan pemahaman penjenengan semuanya terkait dengan hukuman atau konsekuensi. Kalau yang di PJOK kira-kira kenapa kok konsekuensi? Apa berenang apa? Keliling lapangan sekolah karena terlambat. Kira-kira apa? Untuk yang lari mengelilingi lapangan sekolah karena terlambat 10 menit pada saat Jam masuk pelajaran. jam pelajaran PJOK itu konsekuensi karena memang saat saat itu pelajaran PJOK, seandainya itu bukan pelajaran PJOK itu namanya hukuman. Nah, betul. Bagus. Kasih apa? Oke. Jadi nanti Bapak semuanya terkait dengan konsekuensi keyakinan kelas dan ini Bapak bisa merangkak. Jadi ada bisa diterima ya Bapak semuanya. Bisa. Alhamdulillah teman-teman semuanya bisa. Bu Titi salah berapa? Salah kan? Tunggal. Gimana? Oh benar. Oh, jadi semuanya terkait hukuman konsekuensi seperti itu. Karena pada saat jadi nanti konsekuensi itu nanti, nah itu nanti di yang terakhir nanti penjelasan apakah di restitusi nanti disampaikan Pak Guru panjang lebar terkait dengan apa itu restitusi. Next ini. Ini konsep disiplin dengan identitas gagal. Hukuman itu menyakitkan, murid menjadi takut, memaksa, murid menunjukkan kesalahan. Tahu murid menunjukkan kesalahan? Ada yang bisa terperhatikan? Bisa ada yang itu? Kira-kira apa? Berapa sih? Melemparkan kesalahan kepada temannya. Dia melakukan, tapi yang ditunjuk temannya karena takut dihukum. Bisa. Ada yang lagi, monggo. Murid menyembunyikan kesalahan. Pada anak, monggo, gantian. Kira-kira apa? Murid menyembunyikan kesalahan, gantian. Dengan identitas gagal. Dikira mengakui, tidak mengakui. Salah misalkan salah semua. Seperti itu juga salah sebenarnya. Jadi, Tapi yang disalahkan pasti itu Fauzi kan. Pasti Fauzi. melempar itu kan bukan juga melempar gitu. Kalau menyembunyikan kesalahan kira-kira apa? Ada yang lain? Angkat. Nah, Tidak mengakui kesalahan. kurang tepat tuh. Kan dia merasa salah Pak. Jadi, Oh gini. Bapak Ibu pernah kepada anak-anak tentunya, Mas, PR-nya sudah dikerjakan semua belum?
Ada yang mungkin jawab sudah Bu, tapi kayaknya belum mengerjakan. Berarti kan anak menyembuhkan kesalahan, Karena apa? Dia takut karena aku bilang belum, nanti Bu Retno akan menghukum saya, Bu Retno akan memarahi saya, Bu Titi akan gitu bisa bahasa itu. Jadi disiwet, wih itu Mas, apa jenis misalkan Yusuf itu bisa sampai, Mas kamu takon garape ora? Anak jadi takut dan memaksa. Kalau gini Pak, Sendiri. ini kan dapat PR. Jadi dapat PR. Temennya kan bertiga tuh Pak, temennya bilang, sesuk nek ra garap, nanti ya Bu, jabuti suket. Ya, terus yang ngomong gue dulu ya. Nah itu terus ada satu yang nggak membuat PR, dia nggak mau jabuti suket. Nah itu terus hukumannya gimana? Iya, itu kan itu nanti kan kesepakatan kelas, keyakinan kelas bahwa misalnya kalau nanti kamu datang misalkan 10 menit tidak datang, nanti kamu membersihkan itu nanti. Itu ada lagi Pak. Jadi Murid menyembunyikan kenyataan sebenarnya. Kenyataan pahit, manis apa pahit? Enggak itu enggak mengerjakan, tidak mengerjakan. Itu jadi mau menyembunyikan kesalahan. Jadi dia untuk menutupi dirinya, aku tak kondowis misalkan, Mas, kamu dikasih jajan ibu berapa? Sanggup? Mungkin 10.000 tok Bu. Padahal di sini ngantongi wis. Gitu, kasih itu. Gitu. Jadi daripada aku jujur, gitu, nanti ya dimarahi Bu Retno atau dimarahi Bu Aini, itu mending aku tak berbohong. Karena itu. Dan penghargaan itu nanti tidak efektif, perusahaan hubungan mematikan ini tadi yang saya sampaikan. Kita terkaitan dengan ini. Nah, hukuman seperti ini, penghargaan seperti ini. Jadi Anda tidak bisa kira-kira Bapak Ibu semua. Tidak timbul atau tumbuh dari hati yang paling dalam. Jadi anak-anak ada keterpaksaan. Aku tidak lupa, Bu Guru. Aku karena seperti ini, gen aku itu penghargaan, gen aku itu imbalan, gen aku dipuji Bapak Ibu Guru itu. Nah seperti itu. Lah tadi ada hukuman, ada penghargaan. Sekarang tadi konsep disiplin yang gagal Bu. Tadi di next kan Bu yang tadi konsep disiplin yang gagal sebaliknya. Oke, terus sekarang kemarin gagal yang sang yang berhasil. Next. Sekarang ada konsekuensi dan restitusi. Di sini ada penguatan jangka pendek, perlu memantau berkelanjutan stimulus murid menghormati peraturan, mengikhlaskan waktu untuk merenungi kesalahan. Dan restitusi murid bertanggung jawab perilakunya, fokus pada pemecahan masalah, murid menghormati dirinya dan orang lain, murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Nah, kalau konsekuensi yang penjelasan buat tadi, itu masih ada rasa rasa ketakutan dan mungkin dia tidak yang dilakukan itu karena atas dasar itu keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Misalkan penjelasan betul, kita sepakat misalkan untuk kelas 7, tadi begitu sudah itu kok naik orang nggak ada jauh begitu juga. Itu kan konsekuensi. Karena anak nyuruh karena anak tidak tahu, aku nih konsekuensi orang nggak ada PR berarti aku jabuti juga. Berarti kan anak ada rasa ketakutan, ada rasa kekhawatiran. Wah, nggak ada PR, aku nih nggak ada PR, sesuatu aku nggak jabut juga. Itu beri konsekuensi. Tapi kalau sudah direstitusi, anak sudah paham tahu tugasnya, itu atas dasar kesadaran pada dirinya. Oh iya, tugasku nggak ada PR, aku nggak ada PR. Tugasku aku memakai kaos kaki, sepatu hitam, aku memakai. Ikat pinggang, aku memakai. Nah itu yang perlu kita bangun, perlu kita tumbuhkan. Itu nanti yang restitusi seperti itu. Jadi anak. Jadi anak tidak atas dasar hukuman, penghargaan ataupun konsekuensi. Kira-kira jenengan pilih yang mana? Hukuman, penghargaan, konsekuensi atau restitusi kira-kira Bapak Ibu semua? Restitusi.
restitusi. Dan itu nanti kita perlu pendekatan, Mas, kesadaran, monggo. Itu yang bilang itu bukan saya, tapi muridnya sendiri gitu loh Pak. Bu, aku kan era nggarap PR, jam itu kan ya Bu, lah itu gimana? Berarti kan itu sudah tumbuh kesadaran atau konsultasi dari timbul dari anak-anak. Nah, penjenengan itu nanti yang mulai sekarang dan nanti seterusnya, itu nanti bisa terapkan untuk restitusinya. Mas, Pak, Bapak Ibu tidak ingin menghukum kamu atau menjalankan konsekuensi yang, tapi Bapak Ibu ingin kamu betul-betul sadar, kesadaran kamu dirinya atas tanggung jawab kamu harus apa yang menjadi kamu tanggung jawab. Tentunya juga ini kan, wah tidak semudah Pak Bimon, saya mohon maaf, anak-anak yang kita anu kan wangi-wangi, susah Pak. Kan mesti timbul misalnya pemikiran seperti itu. Dan jadi nanti juga kita berproses. Mudah-mudahan nanti kita juga mudah untuk anak-anak untuk menerapkan konsep disiplin dengan tentunya identitas. Next mungkin. Dengan konsep disiplin dengan pengertian restitusi, pendekatan restitusi bahwa adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi menikah seperti saya sampaikan, anak-anak betul punya karakter yang kuat dengan disiplin kita tanamkan sejak dini kepada anak-anak semua. Kira-kira sampai di sini bisa dipahami ya? Bisa? Next ini. 9 ciri restitusi, mohon ada 9 bahwa bukan menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Memperbagi hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi berfokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, dan yang terakhir restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompok. Jangan sampai kita seperti tadi menghukum, konsekuensi, penghargaan, dan tentunya di sini nanti kita bisa anak-anak belajar dari kemarin aku salah, aku datang terlambat, berarti aku tidak akan mengulanginya lagi. Nah, seperti itu. Jadi bukan paksaan. Jadi ditawarkan, Mas, besok ya Mas ya, kamu jangan sampai terlambat lagi. Kira-kira kalau tidak mau datang terlambat harus seperti apa? Jadi Bapak Ibu punya solusi untuk menjembatani anak-anak untuk memecahkan ide pemikiran gagasan mereka untuk kritis. Nah, karena di sini ada hukuman, konsekuensi restitusi adalah hukuman berfokus menggantikan pada perilaku negatif. Konsekuensi membantu siswa belajar tinggal mereka sendiri, dan restitusi merupakan tanggung jawab secara umumnya. Kalau di hukuman, siswa tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Lah ini, ora wedi. Kira-kira bocah-bocah ini wedi napa mboten, Bu? Mendorong menyalahkan diri. Beliau belajar dengan selang dibuat oleh guru mencoba mengatur anak dengan kekuatan negatif. Jadi mengatur anak dengan kekuatan negatif seperti ini. Kowe nek sesuk tekamu telat, aja takon bu guru kurang apa. Berarti kan bu guru nek misalkan ngamuk, muni-muni, gitu, semuaku papat untuk kabeh. Bisa. Jadi mengatur anak dengan kekuatan negatif, misalnya seperti itu. Mas, Bu Guru sudah bilang seperti apa? Kamu kalau tidak mengerjakan PR, apa yang tegasi konsekuensi? Seperti itu. Jadi jangan sampai menyalahkan diri anak dengan hukuman. Wah, dihukum. Kalau dihukum kira-kira anak yang lain tahu nggak? Misalkan
Tahu enggak teman-teman yang lain? Tahu. Secara psikis seperti apa kalau anak seperti itu? Mentalnya seperti apa? Psikisnya mental itu nanti lama, Bu. Akan dia di memori benaknya itu nanti tentunya akan sembuhnya itu lama. Dan itu nanti akan sampai dewasa, sampai tua kan aku tahu. Kira-kira ada yang pernah digom pada saat SD, SMP, SMA? Pernah? Misalkan kuku jadi dulu itu ada kan dulu misalkan apa pagi dulu Pak gua ada gitu harus keliling gitu ini panjang kurang terabuskan dulu kan seperti itu. Membantu siswa belajar dari tindakan mereka sendiri. Jadi, tentunya melakukan monitoring supervisi jelas dari guru, mendorong kepatuhan, anak belajar taat peraturan, dibuat oleh guru dan murid, mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Ini konsekuensi. Tadi kontrol. Jadi, ada keyakinan kelas, kecepatan kelas, itu nanti kan bisa dibuat di kelas. Jika kamu terlambat, tapi kan kita lebih ke positif. Murid belajar bertanggung jawab atas perilakunya, mendorong disiplin positif, anak belajar memecahkan masalah, dibuat oleh murid, anak paham bahwa dia yang berperan memegang kendali kontrol. Jadi anak sudah paham bahwa semuanya. Oh, aku harus mulai sekarang aku harus disiplin, aku harus patuh terhadap aturan sekolah, aku harus taat pada bapak ibu guru yang sudah membimbing aku, yang sudah memberikan menuntun aku dari kecil, mulai dari kelas 7 sampai kelas 9, mulai dari kelas 9 sampai kelas 12, kelas 10 sampai kelas 12. Jadi tahu, anak itu paham. Dapatnya anak bisa paham, bisa mau itu nanti penjenengan yang tugasnya tentunya memberikan edukasi, memberikan pemahaman terkait dengan. Kadang ada yang melawan juga loh. Gimana? Misalkan kan konsekuensinya misalkan. Oh, konsekuensinya kan misalkan nanti kalau aku nggak mengerjakan PR nanti kan pasti dihukum. Aku nggak mau mengerjakan PR lah, pasti gini ya gitu mah. Gimana itu solusinya bagaimana? Gimana Pak? Kalau aku nanti nggak mengerjakan PR, kemarin aku juga dihukum, malah paling kon melayu, kon lari lah. Itu ada beberapa mesti kayak menantang, nggak mengerjakan PR, nggak mau, nah gitu. Sing balelo carane. Nah, niku. Sing mangkal. Perlu kita terapkan itu di pendekatan di apa namanya tadi komunikasi dengan apa yang menjadi latar belakang mereka kamu seperti ini. Jadi kalau misalkan hanya sebatas misalkan mas kowe jo ini tapi dengan cara kita berhadapan individual itu nanti saya rasa. Tapi dengan tidak hanya satu kali itu saja, kita rasa berulang-ulang. Tentunya dengan kondisi mood anak tentunya juga kita harus pandai jeli harus melihat tentunya kapan waktunya anak ini bisa tak ajak bicara, kapan anak ini bisa kita dari hati. Saya yakin kasih sayang tentunya kebutuhan anak-anak semuanya dan itu nanti bila menyentuh nanti akan tersampaikan semua, akan keluar semua kalau kita mau pendekatan seperti itu. Nah ini saya sampaikan nanti di video restitusi nanti ada contohnya. Kenapa? Tetap ada sebab akibat, tetap ada. Dan tentunya itu juga tidak hanya sebatas di sekolah kita, orang tua juga kita berdayakan. Orang tua juga harus kita ajak komunikasi. Kan itu. Jadi tidak hanya nyusul hanya di permasalahannya hanya tidak ada sekolah kita dengan penjenengan dan anak-anak, tapi lebih banyak sekarang setiap rapat kerja kepada orang tua wali murid saya tekankan frekuensi anak-anak itu nanti belajar banyak di rumah daripada di sekolah. Jadi terhadap perilaku, terhadap
nilai-nilai yang tentunya di drama keseharian itu nanti banyak. Fungsi kontrolnya orang tua ini yang tentunya ada berubah seperti itu. Nah itu makanya kalau saya memberikan masukan pada mungkin Bapak Ibu yang lain bisa memberikan kira-kira jurus jitu apa yang tentunya harus kita terapkan. Beberapa kira-kira ya sih dengan yang disampaikan Pak Danan tadi solusinya apa? Ya kalau anak di sini memang kalau dihukum gitu Pak. Misalnya dihukum untuk membersihkan kamar mandi, dia malah bahagia. Besoknya lagi bisa melakukan lagi. Dia selalu menerima hukuman itu dengan ikhlas dan bahagia. Anak-anak di sini itu seperti itu. Jadi kita memberikan hukuman ya percuma Pak. Percuma. Jadi ya mungkin apa ya kita berikan pengertian aja dan susah kok Pak untuk anak-anak sini itu. Betul itu dari dulu itu kita ya gimana lah jadinya ya juga susah juga untuk menegakkan kesudahan kepada anak. Ya menambahi Bu Probo, itu apa yang tadi disampaikan sama Bu Titi itu sebenarnya bagus. Cuman Bu, besok kalau saya nggak mengerjakan PR, saya membuti suket mencabuti rumput. Nah itu yang mencabuti rumputnya itu bisa diganti dengan apa? Mencuci piring. Ini sampai sini kan ada nilainya mencuci piring. Nah itu yang kita butuhkan di sini Pak Bim, itu hanya apa? Kita itu memotivasi anak memberi pelajaran di sekolah. Bagaimana orang tua wali murid itu bisa mengulangi lagi di rumah. Nah di sini itu belajar di sini apa? Diajari cuci piring, tapi di rumah orang tuanya nggak mengajari cuci piring. Itu solusinya bagaimana? Kalau hukuman ini tadi masih bisa dimengerti, bisa dipakai. Mungkin kan mencuci motor atau mencuci piring atau apa. Nah seperti itu misalkan. Oke, terima kasih Pak Danan Bu Probo. Ada yang lain? Kira-kira bernama? Drama Benny nambah, tapi ini lebih ke apa ya? Duduk manis ya. Di nasihat itu malah mereka itu nggak mau gitu loh, nggak mau menerima pelajaran adab itu tadi, nggak mau. Tapi kalau sambil apa didengarkan itu, jadi anak itu kalau di sini, apalagi di sini kan mendengarkan itu sebenarnya lebih lebih masuk gitu loh. Tapi waktunya kita harus tahu waktu kapan kita mendengarkan, didengarkan anak-anak, didengarkan hal-hal yang seperti itu. Jadi terus beda kan pengalaman kalau Ibnu itu ya seperti tadi, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, bahkan kadang nggak masuk gitu loh. Karena memang ya tadi pada dasarnya memang ke situ tadi, didengarkan dan untuk melatih kefokusan. Kalau Ibnu saya mengajar selama 1 tahun ini lebih ke apa ya, fokus dulu. Karena itu kekurangannya itu lebih ke tidak fokus, maka tidak bisa didengarkan. Kalau fokus dulu baru bisa didengarkan, seperti itu. Kalau kita tidak mengajarkan kefokusan pada anak-anak, maka didengarkan pun tidak akan masuk. Itu juga ada, saya juga pernah mendengar dari konselor seperti psikolog itu mengajar, maksudnya membicarakan itu, anak kenapa kok tidak fokus, tidak mau menaati peraturan, tidak mudah lupa atau apa gitu. Lebih ke fokus dulu baru didengarkan atau diajarkan tentang adab. Jadi pelajaran fokus lebih utama. Terima kasih bernama Bros. Jadi ini Bapak semuanya. Jadi Pak Danang, Bu Titi, Bu Probo, Bu Rizka, Bu ini tentunya komunikasi dan orang tua itu sangat penting. Kolaborasi dengan orang tua itu yang sangat penting, karena itu frekuensi mereka itu lebih banyak di rumah daripada di sekolah. Nah penjenengan misalkan meter ini di rumah itu juga tidak ada sinergitas yang juga sama saja.
Wong pakku bukuke orang karo aku rapong bebas kok karo aku malah ngerti Pak Bu. Kan seperti itu, karena apa? Tidak ada sinkronnya antara sekolah dan di rumah. Pendidikannya yang ada di sekolah di rumah kan berbeda. Orang tua mereka membiarkan, tapi kita di sini tidak memperbolehkan. Jadi karena kan bingung. Sing tanut yang tak yakini sebenarnya siapa orang tuaku, bapak ibu yang dari sekolah. Kalian nah ini sebagai refleksi kita bersama bagi semuanya, tentunya di sini membuat kita bersama-sama kita bangun kembali dengan orang tua, komunikasi. Ini Bu penjenengan mungkin di pada menerima rapot atau mungkin isi detail harus kita panggil, mungkin kita penjara panggil karena mungkin penjara sudah kewalan menghadapi ini, perlu penjara BA Pak Bu biar nanti orang tua juga paham ngertinya orang apik tok mawon, tidak hanya bagusnya saja. Orang tua itu perlu kita sampaikan betul keadaan real Mas Ibnu, Mas Andika, Mas Rosid dan lain sebagainya nanti seperti ini. Mohon nanti saya dibantu kerjasamanya. Tadi Bruno memberikan macam usulan, didengarkan nilai positif. Tapi saya kan anak-anak sebenarnya sudah bagus, budaya positif sudah bagus. Seperti kalau bisa di ruang saya selalu cium tangan. Rosid, yang duduk berdiri di depan kalau kamu bisa. Kalau saya bersalah berapa ke depan teman enggak apa-apa mas, kamu salah Pak Guru bangga kamu, enggak apa-apa. Memantau dan lain. Kira-kira apa yang mana kira-kira yang siswa tidak pakai atribut lengkap satu pasal benar. Kira-kira yang paling bijaksana, kira-kira yang paling tentunya kita terapkan ya. Yang jadi tahu kesalahan kira yang apa bagian kesalahan. Jadi anak kita latih untuk punya kesadaran, mempunyai tentunya untuk berbagi dari kesalahan. Terus next ini. Oke. Nah ini guru menghubungi siswa untuk hormat benda sama 10 menit misalnya kamar mandi. Konsekuensi guru memberikan konsekuensi untuk menyalin materi tugas. Jadi untuk berperan dan restitusinya guru menyampaikan keyakinan pada dirinya membantu memecahkan solusi masalah. Jadi perbedaannya hukuman konsekuensi restitusi. Next ini. Penerapan budaya positif yang ada di sekolah kita alhamdulillah sudah berjalan. Sudah 5S, berdoa sebelum kegiatan, budaya sopan santun, program khusus bina berdiri tentunya yang sudah kita ajarkan untuk di sekolah kita. Next. Dampak budaya positif yang ada di sekolah kita di SLB Prayona Surakarta tentunya karakter siswa bisa berkembang dengan baik. Koneksitas sekolah tercipta, kedisiplinan warga sekolah tersebut tanpa ada paksaan, dan tentunya harmonisasi sekolah dapat terwujud. Jadi itu dampak terkait dengan budaya positif yang ada di sekolah. Tugas kita bersama tentunya memberikan nilai-nilai kebaikan positif kepada anak. Kita awali dari diri kita sendiri, Bapak Ibu guru semuanya, memberikan contoh yang baik, memberikan teladan yang baik, memberikan tentunya panutan, menjadi sebagai panutan. Kita itu semuanya sebagai panutan mereka. Apa yang penjenengan kerjakan, apa yang penjenengan tentunya lakukan, itu nanti menjadi kiblatnya anak semuanya. Akan dicontoh. Seperti itu. Dan anak-anak semuanya kita itu kritis semua. Jadi dari ujung rambut kita sampai bawah itu nanti akan diperhatikan. Setiap ada perubahan yang sedikit pun pasti akan mereka kan kira-kira gini apa enggak? Wah, misalkan gue ini saya kerudung pink pakai payu ini. Bu, kerudungmu baru tuh Bu? Tanpa kita sadar. Wah, sepatunya saya ganti. Tose salah masih, jadi kan sendiri.
Ini perhatian anak ini terhadap kita semuanya luar biasa. Jadi nanti dampaknya itu nanti kalau kita sudah kita paham dia positif setelah kita dengan anak nanti next. Jadi ini ada sekitar studi tentunya materi yang terakhir. Dan paling tidak salah menanyakan keyakinan dan stabilitas. Suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru kepada murid akan menghasilkan murid yang mandiri, berkarakter dan bertanggung jawab. Oke. Next. Stabilitas di sini membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar, bahwa tidak ingin menyalahkan semua manusia pernah melakukan kesalahan. Dan Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan itu. Jadi stabilitas. Jadi anak paham akan tahu kesalahan dari mereka. Oke. Next. Tidak akan salah bahwa setiap lagi berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi. Jadi anak mempunyai mempunyai alasan terhadap apa yang mereka lakukan. Next. Berdasarkan dari kontrol bahwasanya kita dapat mewujudkan motivasi secara intrinsik. Jadi apa yang menjadi keyakinan kelas atau sekolah kita, tentunya nilai yang dapat disepakati bersama. Bagaimana gambaran kelas yang ideal menurut kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ya, artinya kita yakinkan kepada anak-anak. Tugas kita bersama. Jadi bahwasanya terkait dengan nilai kelas terhadap mungkin disiplin waktu, kebersihan kelas, ya misalnya dijaga piket. Semuanya kan kita yakinkan bahwa mereka bekerja ataupun melakukan itu nanti atas dasar kesadaran pada diri mereka. Tidak ada paksaan. Tidak harus bawa ibu guru semuanya selalu mengingatkan setiap hari setiap saat. Jadi sudah ada kesadaran, oh jatuh piket aku Senin, oh jatuh aku. Itu kan akan nilai-nilai itu nanti akan disepakati bersama dan tentunya akan membentuk karakter kepribadian anak untuk saat ini dan seterusnya. Next. Nah, sekarang biar tambah semangat, gitu Bu, kita breaking dulu. Oke. Ada berapa? 6 ya? Ada 6. Dua-dua, mau berpasangan. Oke, sama ini berpasangan. Oke. Kita di depan mana ya? Sini berenam berpasangan monggo. Bu Rizka dengan Bu Probo. Jadi kita ice breaking simpel, nggih sederhana. Biar tidak ngantuk. Padahal Bu Titi pas 6 gitu. Oke. Salaman. Oke sini. Oh, berpikir semuanya dong. Nah, oke. Dan Pak Bimo kan ganjil, Pak Ibu di sini mama, gitu. Kira-kira J. Bu ini dengan Verno. Oke. J, kita sederhana Bu. J, melatih kecepatan tangan dan konsentrasi pikiran. J, kita akan ice breaking up dan down. Oke. J, Pak Dana contoh dan berdiri tangannya apa gini? J, apa gini? Di atas, taruh atas J. Oke. Sama Bu ini dengan Verno sama Bu Robo nggih. Oke. Kalau latihan dulu nggih. Kalau up berarti ke atas tangannya Pak Danang. Nggih. Bu Titi enggak? J, gini. Pak Danang enggak. Oh, kita enggak gini. Jadi negatif Bu. Bu Titi negatif. J. Gini. Up, ini naik. Bu Titi. Oh. Satu. Satu dong. J. Nah kena. Lah kena berarti kan kurang cepat. Hukum. Enggak gitu. J. Up. Oh kena. Nah ini up gini. Up. Lah kalau kena gini berarti kan otomatis tetap di sini. Bu Titi kalah. Oke.
Oke, kalau down itu sama bawah. Down di titik ke bawah, padanan narik. Nah, berarti oke. Konsentrasi. 1, 2, 3, 9 nih. Up. Ayo. Enggak kena. Oke, ya lagi. Posisinya di sama. Bunyi di atas. Down. Di atas. Oke, lagi. Latihan dulu nih. Dan ke atas. Up. Ayo. Oh, satu tok nih. Iya, latihan dulu. Up coba padanan gitu. Up ini. Nah, itu berarti kan apa namanya? Si Putri bisa menghindar. Saya kesini. Jadi kalau down ke bawah. Kalau kena terus ditarik Pak. Gimana? Kalau kena terus ditarik. Ya kena berarti. Makan sebentar lagi. Sudah ya, sudah bisa ya. Oke, tangan kanan kiri boleh bermain. Oke. Sekarang mulai sudah jelas. Up. Ayo. Lagi kembali. Down. Lagi tidak lagi. Oke. Sekarang oke. Lagi sudah nggak boleh Kembali lagi. Oke, nggak boleh lagi. Down. Ayo. Dan up. Jangan terus semuanya konsentrasi semuanya di sini. Oke, lagi posisi semula. Nah, semua lagi nih. Up. Ya. Lagi kembali lagi. Oke. Down. Ayo. Dan ke bawah. Motor ke Dan ke bawah. balik. Up ke atas dan ke bawah. Sekali lagi deh. Kalah bareng nggak sih? Up. Oke, terima kasih buat semuanya. Oke. Tambahan biar tidak apa namanya, biar relax, ini jam rawan, gitu. Penjelasan. Jadi lanjut. Jadi ini contoh Bapak Ibu Guru bisa nanti bisa di play. Pakai HP ini boleh. Di play kok, lanjut deh. Murid terlambat masuk sekolah. Moga bisa disimak.
Berikutnya jika berbuat kesalahan berarti harus Allah minta dimaafkan. Kamu jadinya apa? Tidak akan apa? Dengan cara apa? Itu ya. Jadi di sini Mas juga tahu, oh aku harus masuk pagi, harus datang pagi, kan? Boleh dari gula. Coba di play lagi sinyalnya. Di play lagi. Itu coba. Masih mudah. Tapi yang coba. Yang video yang kedua tuh coba dicepatkan. Yang bawah coba. Tinggi. Selamat pagi Mas Adi. Nah, berikutnya jika berbuat kesalahan berarti harus Allah minta jadi kamu jam berapa?
Yang kedua coba, yang video-video tadi. Apa nih? Kaki aja dong. Selamat pagi Mas Ali. Ya, ini yang kelas suara teman-teman semangat. Bagus, kalau semangat. Luar, gimana? Semangatnya Mas Faiz itu semangat luar biasa, nggak bisa. Apa pesan nggak bisa? Semangat Pak, bahasa ada semangat kan? Semangat luar biasa. Ini Pak Omar. Kira-kira tahu apa? Nama Bapak? Tahu. Ini Falisati tidak salah gitu. Dia sudah mengakui. Makan satu kali dia tidak kenyang. Berapa kali? Satu kali masih lapar. Masalahnya setiap orang buat tidak ada masa yang sempurna. Semua salah. Meminimalisir apa yang aturan atau apa yang sudah biar kita tidak terlalu banyak berbuat kesana. Paham ya? Sekarang aku ingin tahu kenapa kamu kok sampai luar puasa. Kenapa? Tidak kuat. Apa ya? Saya kalau tidak kuat berarti kan Mas Wais harus bisa apa? Mengontrol. Karena apa? Istirahat itu ada waktunya. Kita kurang beristirahat. Namanya jam-jam waktunya. Lagi apa? Pasti apa? Makanya lebih apa? Tapi juga tidak jangan sampai apa? Tidak juga. Jadi dicoba, ya. Coba, makanya ini nanti harus sedikit. Nah kan puasa ada. Kenapa ada puasa berkuat? Puasa kalau Tidak puasa. kalau puasa kan niat. Masa sebenarnya dia itu puasa. Masa sudah pulang. Termasuk terus juga ada niat. Kalau sudah ada niat, jangan. Oh ya, nanti ya. Nanti sudah. Kira-kira nanti Mas Wais apa namanya berbahasa itu kira salah apa gitu? Masalah berarti harusnya apa? Ya. Jadi anak sudah tahu kesalahan dan bertanggung jawab untuk meminta maaf. Sering kali melakukan untuk dan pelaksana. Jadi apa tadi? Yang terakhir meyakinkan keyakinan. Kedua, apa namanya? Biar nanti tidak apa lagi. Ada backsoundnya.
Terakhir. Tapi jangan sampai apa seperti itu saya tetap masuk bisa disiplin lagi tidak melanggar. Menaikkan keyakinan. Solusinya apa? Tadi Dan kita mau berikan solusi kepada anak. Solusinya apa? Gitu. bisa mengubah, bisa berubah, bisa puasanya bisa, kenapa bisa bisa menahan kasih bisa ya, jadi ya oke nanti ya saya juga di jabatan juga bisa menerima pelajarannya bisa penuh, tidak ketinggalan pada saat jam pulang. Aku bilang Ada kesanggupan dari saya ini nanti walaupun tidak ingin menaikkan lagi orang itu berbaik mau ulangi. Jadi ya kita diulangi ya. Maka dia mudah-mudahan orang tidak mengulanginya lagi. Oke. Jadi Bapak Ibu semuanya, mau perhatiannya sebentar. Ada 3 tadi segitiga restitusi. Apa tadi? Itu yang pertama? Apa namanya? Tadi apa? Ada 3 atau metode segitiga restitusi. Yang pertama validasi tindakan yang sah. Coba diulangi. Mesti bikin jelas dulu. Validasi tindakan yang salah. Yang terakhir menanyakan keyakinan. Itu 3 ini. Seperti itu. Jadi bisa sampaikan dulu semuanya. Jadi terima kasih sudah bersama untuk kegiatan pada siang hari ini. Dan mungkin semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan untuk materi budaya positif yang ada di SMP Prayana Surakarta. Terima kasih. Ini terima kasih sudah memberi kegiatan hari ini. Semoga nanti apa yang kita wujudkan nanti bisa kita aplikasikan kepada anak semuanya. Terima kasih. Saya coba siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan kepada Bapak Bimo Priharyanto yang telah menyampaikan presentasi secara terperinci. Semoga apa yang dipresentasikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Hadirin sekalian, sampailah kita sekarang pada penghujung acara. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah-salah kata yang kurang berkenan bagi hadirin. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.